Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hermawan Luton Alfadidu dengan NIM 252300034. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang MK Material Teknik dengan materi 9 yang berjudul Mekanisme dan Laju Korosi. Yang pertama, apa sih itu korosi? Korosi adalah proses degradasi atau kerusakan material, umumnya logam, akibat reaksi elektrokimia dengan lingkungan di sekitarnya yang mengembalikan logam ke bentuk oksida atau senyawa yang lebih stabil secara termodinamika. Di sini ada 4 komponen sel korosi. Yang pertama itu ada anoda, tempat terjadinya oksidasi logam terkoros atau larut. Yang kedua, katoda, yaitu tempat terjadinya reduksi atau dilindungi. Yang ketiga, elektrolit. Elektrolit yaitu medium pengantar ion atau air, larutan garam atau tanah lembab. Yang keempat ada sirkuit listrik. Sirkuit listrik yaitu jalur elektron dari anoda ke katoda. Biasanya logam itu sendiri. Ini ada rumusnya. Reaksi setengah sel. Reaksi anodik, oksidasi logam melepas elektron M sampai massa atau massa ke N plus Ne-. Reaksi katodik, reduksi, evolusi hidrogen atau lingkungan asam 2H plus 2-emin sampai ke H2, atau reduksi oksigen lingkungan netral atau biasa O2 plus 2H20 2O plus 4E min sampai 4OH min. Semakin luas area katodik dibanding anodik, semakin cepat laju korosi pada anoda. Yang selanjutnya ada korosi galvanik. Apa sih itu korosi galvanik? Korosi galvanik itu terjadi saat dua logam berbeda saling terhubung secara listrik dalam satu elektrolit. Logam yang lebih aktif atau anodik terkorosi lebih cepat. Logam lebih mulia, katodik, justru terlindungi. Yang ketiga ada posisi logam ditentukan oleh deret galvanik pada lingkungan tersebut. Di sini ada cara pencegahan dari korosi galvanik. Yang pertama, hindari kontak langsung dua logam berbeda potensial. Gunakan insulator, gasket atau non-konduktif. Aplikasikan coating pelindung pada kedua logam, terutama katoda, melindungi struktur utama. Yang ketiga ada faktor memperparah pada korosi galvanik. Berarti korosi galvaniknya malah nambah parah. Yang pertama ada rasio luas anoda katoda kecil. Anoda kecil dikelilingi katoda besar, mempercepat korosi anoda drastis. Kedua, ada jarak logam pada deret galvanik yang jauh, memperbesar dorongan area korosi. Yang ketiga, contoh dari yang memperparah, baut baja pada pelet kuningan, pipa besi tersambung ke pipa tembaga. Yang selanjutnya ada korosi celah atau surface corrosion. Mekanismenya terjadi pada celah sempit atau sambungan baut, washer, gasket, atau di bawah deposit atau kotoran. Itu yang pertama. Ini yang kedua disebabkan oleh aerasi diferensial sampai perbedaan
konsentrasi oksigen di dalam dan di luar celah. Yang ketiga ini ada oksigen di dalam celah cepat habis dan tidak mudah tergantikan. Area ini pun menjadi anodik. Cara pencegahan dari korosi celah ini ada 3. Yang pertama, desain komponen untuk meminim celah sempit atau hindari sambungan tumpang tindih rapat. Yang kedua ada gunakan sealant. Gunakan sealant pada sambungan yang tidak dapat dihindari. Yang ketiga, lakukan pembersihan rutin terhadap deposit dan kotoran yang menempel. Selanjutnya, proses berkelanjutan. Yang pertama, ion logam terakumulasi di dalam celah dan bereaksi atau hidrolisis menurunkan pH lokal. Lingkungan lokal menjadi semakin asam dan agresif. Proses ini bersifat autokatalik atau semakin lama semakin parah. Di sini ada kerusakan sering tidak terlihat dari luar hingga cukup parah. Jadi kerusakannya itu tidak terlihat secara langsung. Harusnya kita benar-benar mengecek agar tidak terkorosi celah ini. Yang selanjutnya ada korosi erosi atau erosion corrosion. Mekanismenya itu kombinasi antara reaksi kimia, korosi, dan aksi mekanis dan aliran fluida yang cepat atau turbulen. Kedua, aliran fluida secara terus-menerus mengikis lapisan pelindung atau pasif film di permukaan logam. Yang tiga, tanpa lapisan pelindung, permukaan logam segar terus-menerus terpapar dan bereaksi kembali. Cara pencegahan dari korosi erosi ini ada desain sistem perpipaan untuk meminimalkan turbulensi dan kecepatan atau berlebih. Gunakan material dengan ketahanan erosi lebih tinggi pada titik rawan elbow atau nozzle. Terapkan coating keras atau pelapis tahan abrasi. Faktor dari ciri kerusakan korosi erosi ini dipicu oleh kecepatan aliran tinggi, turbulensi atau partikel abrasif dalam fluida. Sering terjadi di tikungan pipa atau elbow, pompa propeller, kapal turbin, dan heat exchanger. Lalu bentuk kerusakan khas, alur atau lekukan mengikuti arah aliran fluida. Yang selanjutnya ada korosi tegangan atau stress corrosion cracking. Mekanismenya itu SCC adalah kegagalan akibat kombinasi tegangan tarik atau tensile stress dan lingkungan korosif yang spesifik terhadap material tersebut. Material dapat retak dan gagal tiba-tiba meskipun tegangan yang diberikan jauh di bawah yield strength. Contoh pasangan rentan baja karbon dalam larutan biasa atau nitrat, kuningan dalam amonia, baja tahan karat dalam klorida. Bahaya dan pencegahan korosi tegangan ini tergolong kegagalan katastrofik karena retak sulit terdeteksi secara visual sebelum patah total. Jadi bahaya pencegahan ini tuh retak sulit terdeteksi secara visual. Harus secara detail ya. Yang selanjutnya ada pencegahan atau stress relieving atau annealing untuk mengurangi tegangan sisa. Lalu pemilihan material yang sesuai dan pengendalian kontamin lingkungan atau hindari klorida untuk stainless steel.
Tiga syarat terjadinya korosi tegangan ini: material yang rentan terhadap lingkungan tertentu, lingkungan spesifik yang korosif terhadap material tersebut. Yang ketiga itu adanya tegangan tarik baik dari beban aplikasi maupun tegangan sisa atau residual stress dan proses manufaktur. Selanjutnya, perbandingan 4 jenis korosi. Jenis korosi galvanik, penyebab utamanya itu kontak dua logam beda potensial dalam elektrolit. Lokasi umumnya itu pada sambungan baut atau las benda logam pipa campuran. Pencegahan utamanya itu insulasi atau catching anoda korban. Yang selanjutnya ada korosi celah atau di celah antara celah-celah itu ya. Penyebab utama korosi celah ini aerasi diferensial pada celah-celah sempit. Lokasinya itu biasanya di baut, waster gasket atau deposit. Pencegahannya itu desain minim celah, silan pembersihan. Ini ada erosi korosi. Penyebab utama erosi korosi, aliran fluida cepat mengikis lapisan pelindung. Lokasinya itu biasanya di elbow pipa, pompa, turbin, propeller. Pencegahan utama dari erosi korosi ini, kurangi turbulensi material atau catching tahan erosi. Yang terakhir ada tegangan atau SCC. Tegangan tarik plus lingkungan korosif spesifik itu penyebab utamanya. Lokasinya itu biasanya di komponen bertegangan pada lingkungan yang agresif. Pencegahan dari tegangan SCC ini stress relieving, pemilihan material, kontrol lingkungan. Laju korosi. Yang selanjutnya nih, laju korosi dan metode Witklos. Mengapa laju korosi diukur? Laju korosi itu diukur tuh bisa memprediksi sisa umur pakai komponen service life, menghitung biaya ekonomi pemeliharaan dan penggantian, lalu mengevaluasi efektivitas inhibitor atau lapisan pelindung atau coaching. Ini ada cara yang paling umum, yaitu Witklos method, menghitung selisih berat spesimen sebelum dan sesudah dipaparkan pada lingkungan korosif selama waktu tertentu. Kualifikasi laju korosi umumnya dinyatakan dalam satuan MPY atau mils per year atau milimeter per tahun. Semakin kecil nilainya, semakin tahan material terhadap korosi pada lingkungan tersebut. Rumus korosi penetration rate atau CPR, yaitu rumusnya itu CPR sama dengan K kali W per P kali A kali T. Di sini keterangannya itu CPR itu laju penetrasi korosi, yang K itu yaitu konstanta satuan, yang W itu massa yang hilang atau mg, yang P itu massa jenis, A itu luas permukaan spesimen, dan T waktu paparan per jam. Metode pengukuran laju korosi lainnya ini ada dua. Yang pertama ada potentiodinamik, yaitu ini menggunakan alat elektrokimia potensiantat untuk mengukur arus korosi secara langsung. Lalu hasil dapat dicatat hanya dalam hitungan menit. Cocok untuk studi laboratorium dan evaluasi material baru. Yang kedua dari metode ini ada electrical resistance. Yang pertama mengukur perubahan hambatan listrik pada sensor logam. Yang kedua
hambatan naik sering ketebalan sensor berkurang akibat korosi. Lalu cocok untuk pemantauan berkelanjutan atau online monitoring di lapangan. Di sini ada perbandingan singkat. Weight loss sederhana dan akurat namun butuh waktu lama. Sedangkan potentiodinamik cepat namun butuh alat elektrokimia khusus. Lalu satunya electrical resistance, dapat memantau kondisi secara terus-menerus atau real time di lapangan. Di sini ada contoh soal dan pembahasan. Soal yang pertama itu hitung CPR. Plat baja A sama dengan 20 cm kubik direndam dalam larutan asam selama 100 jam. Massa yang hilang 0,5 gram. Massa jenis baja 7,9 gram per cm kubik. Hitunglah CPR atau gunakan K sama dengan 1 untuk hasil cm per jam. Penyelesaiannya yaitu CPR sama dengan 0,5 gram tanda kurung 7,9 gram per cm kubik dikali 20 dikali 100. CPR nya sama dengan 3,16 kali 10 pangkat min 5 cm per jam. Soal 2 ini konsep yang galvanik. Pasangan logam manakah yang mengalami korosi galvanik paling parah di air laut? Yang satu baja besi cor, yang kedua seng tembaga, atau 3 aluminium alloy. Penyelesaiannya nomor 2 seng atau zinc dengan tembaga. Semakin besar perbedaan potensial elektroda jarak patah deret galvanik, semakin besar juga dorongan arus korosi. Yang kedua, seng bersifat sangat aktif atau anodik, sedangkan tembaga sangat mulia katodik di lingkungan air laut, sehingga perbedaannya paling ekstrim. Ya sekian dari saya. Bila ada kata yang tidak dikenan, mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.